Bi, Bi. Family Counseling. Ngobrol santuy, sehangat kopi pagi, bukan wacana, apalagi retorika. Is this the real? Kondisikan. Oke, Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wih, lihat sendiri sudah pakai baju kuning, jelas sehat lah. Oke ya, ini Kak Erdianita nih kepala sekolah atau apa nih? Untuk di PAUD. Merangkap-rangkap lah. Kepala Kalau sekolah. secara administrasi memang kepala sekolah, tapi ya ikut juga turun langsung mengajar. Turun langsung mengajar. Iya, guru juga. Kemarin jalan-jalan kemana tuh? Kemana tuh? Itu ke apa, sosialisasi Oh apa iya, kemarin kan kebetulan ada program BIMTEK BDR, BIMTEK belajar dari rumah untuk guru-guru PAUD. Jadi kami yang kemarin sudah ikut BIMTEK wajib melakukan penimbasan terhadap guru-guru PAUD di Kotim ini. Itu program dari mana itu, Kak? Program dari BB PAUD Dikmas. BB PAUD Dikmas Kalteng. Kalteng. Jadi kan kakak cuman kepala sekolah untuk di PAUD-nya, harusnya itu sebenarnya untuk program dari dinas ke Kotim sendiri. Oh, kenapa dipenunjukkan atau seperti apa? Oh, tidak. Kalau untuk itu kan program dari BB PAUD Dikmas Kalteng. Itu diikuti oleh seluruh boleh dari unsur dinas, dari pengawas, dari pemerhati PAUD, dari guru-guru PAUD. Itu BIMTEK BDR tadi. BDR. Nah, se-Kalimantan Tengah itu pesertanya, dan tiap kabupaten mengirimkan utusannya. Kebetulan untuk Kota Waringin Timur ini ada 14 orang. 14 orang, salah satunya Kak Erdianita. Iya, betul. Jadi kemarin sistemnya bagaimana tuh? Sistemnya Daring. daring? Iya, pembelajarannya daring. Kita itu 5 hari. 5 hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5. Kadang-kadang ada sampai maghrib baru selesai. Oh. Iya. Full itu. Full kita, karena di situ ada 13 materi yang harus selesai. Jadi setiap harinya itu sekitar 2 materi. Dan diakhiri dengan adanya tugas mandiri. Tugas mandiri wajib setiap peserta itu mengirimkan tugas mandiri supaya untuk mendapatkan sertifikat itu katanya. Oh. Nah, diharapkan dari perwakilan yang 14 orang tadi mengimbaskan kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, PAUD-PAUD yang itu. menariknya pengimbasan ke daerah masing-masing Iya. dengan sistem apa itu? Nah, ini kemarin dilema sebenarnya. Memang karena kita tahu ini pandemi ini kan mengharuskan tidak adanya yang namanya tatap muka ya. Siap. Tapi kan tidak semua guru-guru kita ini mengerti yang namanya daring ini, apalagi yang berhubungan dengan internet. Pertama mungkin karena alasannya kendala sinyal, pasti itu. Akhirnya kami pun ini sama-sama berembuk kemarin bermusyawarah bagaimana kalau kita lakukan secara tatap muka. Jadi kami mengadakan tatap muka 2 kali, 2 hari, dan 1 harinya kami juga memperkenalkan daring, lewat Zoom gitu. Lewat Zoom. Iya. Ini yang jadi masalah untuk pengimbasan yang untuk daerah ya. Iya, kalau kemarin kebetulan masih bisa maksudnya masih bisa tercapai lah yang untuk daringnya. Rata-rata jaringan masih bisa dijangkau. Memang belum yang untuk yang daerah-daerah jauh seperti Telaga Antang kemarin itu tidak, fokus masih di kota dulu. Tapi Kak Erdianita tadi bilang ada juga yang langsung tatap muka. Iya, kemarin gini, cara pengimbasan kami, satu sekolah itu mengirim 2 orang, 2 orang gurunya. Jadi 1 orang BIMTEK, 1 orang yang sudah fasilitator sebutannya. Kami sebagai fasilitator itu wajib mendatangkan 20 orang atau 10 lembaga gitu. Siap. Ya, jadi kalau saya kemarin mengimbasnya melalui tatap muka, saya kumpulkan dalam satu tempat 20 orang itu 2 hari itu apa yang sudah diajarkan kemarin waktu BIMTEK selama daring kemarin saya terapkan melalui tatap muka. Kemudian hari ketiganya baru lewat Zoom. Tapi kan nggak boleh mengumpulkan orang. Iya, tapi tetap mau tidak mau ya gimana lah. Dilema kita tuh itu tadi, mau kita ajarkan secara daring. Pertama Bu, ada yang tidak punya ini alasannya. Ada loh guru-guru kita walaupun
kelihatannya mereka itu guru-guru PAUD tampilannya ya selalu senang ceria, ternyata ada juga dari mereka tuh yang tidak punya juga HP Android, cuma HP ala kadarnya. Jadi mau tidak mau akhirnya kita Itu dapat izin nggak? sudah Berizin. Udah, kami sudah sebelumnya kan dengan dinas terkait itu sudah nanya dulu, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Ada foto-fotonya selama kami BIMTEK. Oh, sudah ada juga surat-suratnya juga ada ya, berarti Iya. aman ya. Iya, Siapa nggak tahu lah. nanti kan yang nimbas kena. Ya kayak itu kan cuma 20 orang aja Oke. kan. Ke depan untuk pengimbasan itu nantinya digunakan di PAUD ya sebenarnya untuk Iya, apa tuh? untuk guru-guru PAUD kita kan tidak ada yang namanya pembelajaran tatap muka di Iya. kelas. Oh, ini Jadi, untuk yang online. Iya, diharapkan nanti dari 20 orang itu mengimbaskan kembali ke lembaganya. Karena kan perwakilan untuk satu lembaga itu 2 orang. 2 orang itu nanti diharapkan mengimbaskan kembali, mengajarkan kembali ke guru-gurunya di sekolah. Jadi tujuannya BIMTEK ini itu tadi daring sebenarnya, belajar dari rumah. Bagaimana caranya menerapkan pembelajaran dari rumah melalui daring. Gitu. Nah, ini menarik nih. Di SMA, di SMA ini sudah jalan nih Kak ya. Sudah jalan nih pembelajaran online. Tapi masih banyak terkendala. Ya. Ya kan? Nah, Itu SMA Kak. mm-mm. Ini sekarang PAUD nih. Nah, ya, itu tadi kan baru teorinya. Teorinya kan begitu. Teorinya kita belajar dari rumah melalui daring. Tapi kan tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi kami di PAUD, ya betul kata Bang Jan tadi. Jangankan di PAUD, di SMA yang notabene anak-anaknya sudah besar pun masih Gua benar. pusingan, apalagi kami yang di TK. Malu-malu halus. Nah, gimana caranya kami? Sulit memang. Kalau teorinya memang kayaknya mudah, ternyata setelah kami praktekkan selama beberapa 2 mingguan ini ya sudah ya selama ini, ya memang banyak kendala. Jadi kalau saya kemarin di sekolah pengalaman pertama ya memang saya kumpulkan dulu orang tua muridnya, kumpulkan. Itu pun mengumpulkan cuman 10 orang dalam satu kelas, dibagi dulu. Hari ini untuk 10 orang. Nah, disitulah kita mensosialisikan bagaimana cara pembelajaran kita. Walaupun orang tua ya, karena orang tua kan bermacam-macam latar belakang. Tidak semuanya, mungkin ada yang pegawai, ada yang petani, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ya ada yang sepakat, ada yang tidak. Nah, di situ saya jelaskan pembelajaran kita nanti ada yang namanya pembelajaran daring. Mereka pun bingung kan, daring itu apa? Baru pernah mendengar. Terus saya tanyakan dulu, hal pertama yang tanyakan, Bapak Ibu punya HP? Punya. Siapa yang punya HP Android? Alhamdulillah ada beberapa rata-rata punya HP Android. Nah, terus ada juga yang cuma punya HP apa itu? Yang pesenter itu. Nah, yang kecil tuh ya. yang kecil ada juga. Ya sudah. Terus tanya lagi, punya WA? Ternyata walaupun ada HP Android, mereka juga tidak punya WA. Ada itu yang tidak punya WA. Akhirnya, apakah Bapak Ibu mau kalau kita nanti mendownload WA, mereka setuju. Itu pertama sudah aman. Cuman bagaimana hanya dengan yang tidak punya WA ini? Nah, saya jelaskan kembali, Bapak Ibu, pembelajaran kita lewat daring, kita bisa lewat WA. Untuk sementara kita lewat WA dulu. Bagi yang tidak punya, nanti dimohon datang ke sekolah untuk yang hari ada ditentukan jadwalnya mengambil tugas anaknya. Dan selain itu, kalau memang tidak bisa datang, gurunya nanti yang akan berkunjung, visit to home, berkunjung. Tapi itu nanti dijadwalkan ya, belum untuk sekarang sih belum jalan Pak, karena masih fokus ke daring. Nah itu pertama, awalnya saya lewat grup WA, ya tadi tugas-tugas dikirimkan, kan RPPM kita, kalau kami di TK kan RPPM, rencana pembelajaran seminggu, dari waktu Senin pagi itu langsung kami share pembelajaran untuk seminggu. Jadi di situ nanti orang tua murid silakan memilih kegiatan selama 1 minggu itu, silakan pilih yang mana saja yang suka ya, yang terlebih dahulu, tapi harus dikerjakan semua. Nah, setelah saya lihat kayaknya mereka sudah mulai ini, baru Bapak Ibu selanjutnya kita akan melakukan, tapi memang sudah saya jelaskan nanti ada yang namanya kita belajar di Google Meet, Zoom, tapi untuk dipakai juga? Dipakai. Kalau untuk Zoom Bapak Ibu, saya bilang kan kita tidak mungkin pakai Zoom karena Zoom waktunya kan terbatas. Kalau yang gratis kan Pak. Siap. Akhirnya kita pakai Google Meet. Mau bersediakah Bapak Ibu mendownload Google Meet? Ternyata bersedia mereka. Sudah Bu, ternyata ini Bu yang menarik.
Nah, dari berapa 35 anak ada 27 yang sudah mendownload Google Meet. Nah, baru hari ini tadi saya coba pakai Google Meet. Awal Google Meet ternyata iya oke. Jalan saja mereka, malah senang anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang ya banyaklah alasannya, Bu, kenapa keluar lagi? Masuk lagi Bapak Ibu, silakan klik link itu. Ya terkendala sinyal, wajar aja. Akhirnya mereka yang kemarin yang ada yang belum, awalnya memang sedikit sih, baru 10 orang, hari pertama, hari keduanya 20 orang, baru sampai hari tadi 27 orang. Yang sisa-sisanya dia penasaran, waduh Bu, jadi kalau gitu nanti cari HP yang bagus lah. Nah itu termasuk orang tua ada. Cuma ada juga yang kalau protes, ada juga yang protes, Bu, apakah kita terus-terusan begini belajarnya? Kalau begini Bu, bagaimana kuota? Nah, yang benar. Nah, kalau di sini, kalau di SMA itu disubsidi, Bu. Iya. Disubsidi Kak ya. Jadi kalau kita menggunakan dana BOS itu subsidinya besar. Iya. Ada juga di tempat SMK lain dan mungkin kalau kita bilang SPP, ada juga namanya BPP, dia nggak bayar dalam beberapa bulan. Karena kan informasinya untuk pembelajaran daring ini semasa COVID ada 3 bulan ke depan. Jadi dia 3 bulan ke depan tidak membayar. Itu ada juga di sana. Lalu tempat kita menggunakan dana BOS untuk subsidi pulsanya atau datanya. Iya. Di PAUD bagaimana? Sama juga sih, kalau di PAUD ada yang namanya dana BOP. Dana BOP. Nah, BOP itu dimanfaatkan salah satunya membeli kuota murid tadi. Jadi anak-anak diberi kuota gitu selama sebulan. Selama 1 bulan. Nominalnya, nah kebijakan sekolah lah. Itu ada apa Pak? Untuk pulsa memang ada. Jadi kalau misalnya dia dalam 1 bulan itu nggak cukup, siapa yang? Ya. Siapa yang ganti ini siapa nih? Nah, ya terpaksa orang tuanya harus dengan ikhlas ya. Memang kemarin kan protes juga orang tua muridnya. Pertama masalah kuota, Ya, terus masalah waktu. Kami repot. Pokoknya macam-macam lah di awal-awal. Cuman hal-hal kayak gitu saya abaikan, saya coba kan. Ya alasannya kita beri penjelasan. Bapak Ibu bilang kan, ini anak ini apa titipan. Kalau memang bapak ibu hitung-hitungan soal itu Bu. Kami ini sebagai guru sebagai guru loh Bu. Setelah pulang dari sekolah, kami harus menyiapkan persiapan buat besok lagi. Dan di rumah pun kami belum selesai. Sama juga punya anak juga harus mengajari anak. Sama Bu. Ya artinya kita kasih pendalaman kepada orang tua berpengalaman gitu. Bagaimana supaya mereka paham. Kalau ada juga sih yang namanya orang tua kan beda-beda pemikirannya. Yang kontra ada, yang pro ada gitu. Yang kontra biar aja terserah, tapi lama-kelamaan kayaknya mulai mengikuti. Nah, salah satu yang kontra ini bisa dijelaskan nggak sedikit saja nih. Kadang-kadang itu kan kita tahu nih kontranya terhadap apa ini, terhadap sistem pembelajarannya atau ya pertama jelas masalah membayar SPP nih. oh tetap. Iya, ada juga kami harus bayar, sedangkan kami sudah direpotkan di rumah. Kami harus pulsa, walaupun tadi sudah saya berpenjelasan untuk pulsa adalah sedikit bantuan dari sekolah. Itu waktu kami ini, terus saya bilang, Bapak 24 jam waktu bersama Ananda, apakah tidak ada sedikit pun diluangkan waktu? Saya bekerja Bu, saya seorang pekerja, saya bekerja dari pagi sampai sore. Terus Ananda dengan siapa? Apakah punya ibunya? Ibunya ada, tapi ibunya tidak bisa main HP. Loh, di sini kan kami tidak menuntut harus pakai HP, Bapak. Apakah ibunya bisa memoto? Terus saya tanya dulu, ibunya punya akun Facebook? Punya. Ibunya bisa nggak foto-foto? Bisa. Nah, gampang kan? Ini kan tidak kami tuntut harus berupa video, cukup foto. Misalnya di rumah membiasakan anak hidup bersih, menggosok gigi, tinggal fotokan aja kan, fotokan anaknya lagi gosok gigi. Terus melatih kemandirian anak pakai sepatu, fotokan anaknya lagi pakai sepatu. Itu kan hal-hal yang mudah, Mbak. Kami tidak memberatkan harus video atau gimana, tidak itu. Nah, kalau memang ternyata juga Bapak tidak berkenan, kami tidak memaksa, karena kami ada yang namanya sistem berkunjung ke rumah. Nanti anak Bapak akan kami kunjungi, tapi itu dijadwalkan. Dan itu juga harus ini juga melalui kesepakatan bersama, karena ada orang tua yang tidak mau didatangi kadang. Kenapa tuh? Alasannya mungkin takut. Nah, orang tua yang saking dengan anaknya mungkin sayang ya,
Jadi dia merasa takut kalau ada orang asing berkunjung ke rumah, padahal kita guru. Kan itu gurunya Nggak kan? tahu, ada juga yang tidak mau. Bu, saya mohon maaf untuk berkunjung ke rumah, saya tidak mau, cukup melalui video call saja katanya. Ya udah, jadi guru sama anaknya video call mengajarnya. Boleh? Ada yang seperti itu. Aneh. Ya, Padahal yang datang kan gurunya. hanya semuanya. Ini Iya, bingung mungkin, gitu ya. mungkin ya, dikira gurunya membawa, ya wajar aja lah. Mungkin ya, Wajar aja ini lah. masa-masa Mm-mm. COVID-19. Tidak salah juga sih seperti itu. Mm-mm. Wajar aja. Tapi kan begini kak, kalau terus-terusan kita menggunakan sistem daring dalam pembelajaran, apalagi ini anak usia dini ini adalah, kalau saya berpikir itu begini, mereka ini ada cikal bakal ya. Eh, yang tahu untuk pendidikan usia dini kan kakak nih, tapi kalau saya sih menggambarkan dia adalah cikal bakal yang notabene kita harus memberikan transfer ilmu itu harusnya langsung, Ya. ya kan? Harusnya langsung. Mm-mm. Ini terkendala nggak dengan sistem ini? Sedikit banyak, iya. Jadi kan kita sebenarnya melibatkan orang tua. Mhm. Orang tua mendampingi. Jadi orang tua sebagai perpanjang tangan guru. Sebelumnya itu memang orang tua dulu yang kami ajarkan, Bapak Ibu nanti harus seperti ini, seperti ini. Jadi yang bertindak sebagai guru itu orang tua di rumah gitu. Kalau untuk daring ini memang selain media-media kayak ada video pembelajaran kami buat sendiri, kami juga menggunakan ini, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu loh. Fitur-fitur Seperti yang apa? ada di rumah belajar itu kan banyak, dan anak-anak pasti senang. Kalau untuk sementara yang saya pakai kemarin radio edukasi. Nah, Radio edukasi. di radio edukasi itu kan ada yang namanya gerak, gelaria, itu gerak dan lagu. Jadi kami tampilkan walaupun cuma suara, nanti anak-anak bisa mengikuti apa yang ada di lagu itu. Itu tetap menggunakan media itu juga. Ya, media. Kalau secara langsungnya yaitu tadi orang tua, melibatkan orang tua. Walaupun nanti kami kan ada kunjungan juga, kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumahnya kami akan mulai minggu depan ini. Kalau seminggu ini memang belum, masih dari persiapan untuk membuat jadwalnya. Karena kan kami harus memetakan anaknya di mana posisinya gitu. Dan itu juga seperti tadi kan ada orang tua yang tidak mau. Itu aneh itu Pak. Ya, Terus dia datang ngantar anak ke sekolah kan, iya, nggak tahu. otomatis sudah ketemu juga. Iya. Tapi karena memang, Nggak ada, ya, tidak. memang kan sekali lagi kita ulangi lagi bahwa itu memang karena memang kondisi nih ya. Mm-mm. Siapa tahu takut gurunya kena, Ya, ya mungkin. harusnya pakai rapid dulu kakaknya. Iya. Nanti datang ke rumah siswanya tuh bawa nih. Harusnya ya. harusnya. Heeh. Harusnya. Kak, menarik nih tadi ada yang namanya media pembelajaran di rumah masing-masing tadi ya. Media ya kalau salah ya. Tidak. Untuk Adanya bentuk media pembelajaran apa tadi? Saya lupa. Saya nggak sempat. guru membuat dulu. Oh, guru membuat, Iya, ya. membuat media pembelajaran. Kan kami sebelum misalnya besok apa sih yang mau kita sampaikan ke siswa, kita bikin videonya dulu, apa. Kalau ini kan awal-awal masih perkenalan lah. Oke. Anak-anak walaupun di rumah di depan kamera mereka masih canggung-canggung juga bicara Iya, tuh. jelas, Pak. Kayak kemarin kan baru perkenalan, bagaimana cara berkenalan. Ibu gurunya yang mencontohkan dulu, mengenal anggota tubuh. Gurunya mencontohkan dulu, misalnya sebutkan anggota tubuh, misalnya ini mata, ini itu. Nanti anak-anak memvideokan. Nah, kalau yang media pembelajaran yang lain, kalau melalui ini lewat YouTube kan banyak. Nah, YouTube tuh bisa kita share juga. Ketika Google Meet pagi hari, kami kan pagi jam 7:30 sampai 8:30 itu pertemuan langsung dengan orang tua murid, dengan anak-anak. Anak-anak ya? Jadi anak-anak itu jam 7:30 itu sudah standby di depan kamera, handphonenya masing-masing. iya. Jadi mereka mendengarkan apa yang disuruh guru, sama-sama belajar bersama, bernyanyi bersama, baca doa bersama, gerak-gerak sama-sama, senam sama-sama, mereka mengikuti. Baru setelah itu nanti ada tanya jawab. Barulah selesai ditutup, nanti kami share tugasnya apa saja lewat WA gitu. Nah, dari situ nanti orang tua murid sampai ini kami batasi memang waktunya. Alasannya karena ada orang tua murid yang bekerja, jadi maunya malam baru mengerjakan tugas. Kami batasi sampai jam 8 malam. Nggak capek anaknya itu Pak? Anaknya Kak gimana disuruh sampai jam 8 malam dikasih tugas loh? Oh ya enggak, maksudnya gini, kita kan tidak boleh memaksakan anak. Jadi
anak ini kan tergantung moodnya ketika belajar. Iya. Dan pertama, oke, anaknya oke, ternyata mamahnya yang tidak ada waktu. Jadi terserah kapanpun waktunya itu, yang penting tugasnya selesai. Apakah mau tengah hari, mau sore, yang penting adalah waktu untuk anak itu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Tidak mesti harus sampai malam, tidak. Kalau yang pekerjaan sehari-hari seperti baca doa, makan, kan, mandi, gosok gigi, itu kan hal-hal yang rutin itu. Kalau untuk waktunya sih terserah, mau siang, mau malam, mau pagi, yang penting orang tua itu harus mendampingi anaknya. Kalau rutinitas seperti mandi, gosok gigi, itu kan hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan itu saja sih sebenarnya tugasnya. Tugasnya. Jadi memang nih, oke. Di hari pembicaraan kita ini, bahwa berarti untuk pembelajaran daring untuk PAUD berjalan dengan sukses atau? Sejauh ini dalam 1 pekan ini sukses. Dalam 1 pekan. Ya, kan karena kan masih dalam 1 pekan baru dilaksanakan. Waktu terusan seperti ini? Tidak tahu dulu. Kita lihat keadaan, karena kita kan sambil sharing juga dengan orang tua murid. Ya mungkin untuk sekarang orang tua murid lagi senang-senangnya. Kita kan tidak tahu bagaimana kelanjutannya nanti. Tergantung gurunya juga sih sebenarnya, kita sebagai guru bagaimana caranya kita menyediakan pembelajaran, kegiatan bermain yang menarik, kayaknya bisa dipertahankan. Tapi itu sebenarnya santai. Iya. Belajar santai. Santai tidak santainya enggak sih ya. Kalau guru saya, dari beberapa guru saya itu dari 5 itu yang mengeluhnya 3, yang mengeluhnya 2. Itu tadi yang pertama yang sudah saya sampaikan, alasan mereka mengeluh karena keterbatasan pengenalan IT-nya, pemanfaatan IT. Itu saja sih untuk daring. Selebihnya itu enggak. Jadi cara kita aja lagi menyiasatinya di sekolah itu bagaimana dengan guru-guru. Berarti guru PAUD juga harus mengenal lebih jauh tentang IT, Bang? Harus. Ya wajib. Menurut saya sekarang wajib. Wajib. Iya. Sekarang apa dari kemarin harus wajib? Wajib, sekarang malah lebih wajib kayaknya. ya? Harusnya memang dari dulu tuh yang namanya laptop kita tuh harus sudah bisa. Apalagi sekarang dituntut harus bisa benar. Nah, tuh guru PAUD harus. Iya, karena anak-anak suka hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik. Kalau kita cuma menggunakan media kertas, cuma menggunakan kayak kata-kata menyampaikan, kayaknya kan kurang menarik. Bagaimana halnya kalau kita sudah menggunakan media pembelajarannya itu, kita masukkan di laptop, mereka bisa melihat gambar, melihat video, pasti lebih tertantang. Tapi kan ada buku tuh, ada buku di gajah. Lebih menarik mana melihat buku dengan video yang bergerak dan nyata? Ayo. Lebih video yang bergerak Ya, sebenarnya. Tapi ya. kan kalau anak-anak kita kenalkan lebih jauh dengan media itu, takutnya nanti Ya tidak. Kan mereka nanti untuk bekal mereka. ada strategi nggak mengantisipasi itu? Karena kita mengenalkan media informatika sejak dini tuh berarti namanya. Iya. Takutnya nanti kan anak-anak bisa dikatakan anak-anak sekarang kan, maklum ya. Saya punya keponakan usia PAUD ya sebenarnya itu udah handphonenya. Nah, ini sekarang. Kalau dulu kita disuruh bagaimana caranya anak-anak supaya bisa lepas dari yang namanya gadget, ya kan? Sebelum pandemi. Bagaimana cara mengalihkan anak-anak supaya anak-anak itu tidak terlalu memegang gadget. Tapi ternyata sekarang kenyataannya malah anak-anak banyak memegang gadget. Tetapi yang sekarang diarahkan itu memegang gadget bukan cuma sekedar memegang, artinya mereka tidak hanya bermain game. Ini kan kita arahkan ke pembelajarannya. Nanti kita arahkan di situ kan banyak yang namanya media-media interaktif, game-game interaktif yang bisa dipakai anak-anak kan untuk mereka belajar, seperti video-video pembelajaran. Nah, di situ kan banyak. Nah, sekali lagi orang tua juga harus dilibatkan memilih konten-konten yang sangat diperlukan untuk anaknya. Artinya orang tua untuk mendampingi ketika anak itu bermain gadget. Hal-hal seperti itu kayaknya sulit kita pisahkan, apalagi untuk gadget ini. Kalau kita berusaha untuk mereka jangan memakai itu, rasanya mustahil untuk sekarang. Berarti ya,
sudah merupakan hal yang memang kayaknya makanan hari-hari sudah ini mah gadget Tapi itu. sudah ada siasatnya tadi ya. Iya. Boleh dipertajam lagi sesuai dengan ini. Nih kita ini biji kopi Bang Jans family counseling. Iya. Berarti kalau dia ngundang orang ngobrolnya santuy. Ya. Kita nggak ada batasan ngobrolnya tanpa retorika. Yes. Ya, berarti real. Iya. Tapi yang diharapkan di ending dari percakapan dari Bang Jans family counseling adalah motivasi. Kasih deh. Oke deh, ini buat guru-guru PAUD dimanapun berada, khususnya di Kota Waringin Timur, kita guru PAUD harus menjadi guru PAUD yang hebat, guru yang smart, artinya kita harus terus belajar, kita harus meningkatkan diri kita, jangan takut tidak bisa. Awalnya tidak bisa, lama-lama kalau kita belajar terus pasti bisa. Satu hal lagi, IT harus bisa. Jadi tidak ada lagi yang namanya guru PAUD buta IT, itu aja sih. IT harus bisa. Iya. Ngobrol kita sangat kopi pagi hari, tapi minuman kita air putih. Tos dulu. Aduh, cukup air mineral. Kopinya tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.